sebelum melaksanakan kegiatan yang akan kita laksanakan sehari ini, bagaimana budaya positif itu mengenal budaya positif. Sekarang kita berdiri semua dulu. Speaking, okay? Pasti semua bisa, karena ini sudah terbiasa untuk belajar Pancasila kita bernyanyi bareng-bareng. Okay? Sudah bisa, Bros? Sudah, ya. Kita bareng-bareng ya. Sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih semuanya menyampaikan tentang budaya positif. Jadi materi inti dari budaya positif itu sendiri yaitu ada 7. Yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, yang ketiga hukuman dan penghargaan, yang keempat posisi kontrol, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ya, yang pertama disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin itu pasti akan berkaitan dengan aturan ya. Tapi di sini disiplin positif merupakan pendekatan untuk menuntun proses anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Untuk disiplin positif ini, cara mendisiplinkan tanpa ancaman maupun kekerasan. Jadi kita tidak boleh kamu harus seperti ini dihukum, tidak seperti itu. Tetapi tujuannya agar kita menjadi yang mereka inginkan, menghargai diri dengan nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi di sini kita sudah mengenal ya, ada pelajar Pancasila. Nah, di sini yang diharapkan itu kita tidak akan menghukum siswa kita, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, bukan. Tetapi kita mendisiplinkan siswa dengan cara agar dia itu ada unsur intrinsik dari diri dia sendiri untuk bagaimana bersikap menghargai diri dengan nilai kebajikan yang mereka. Tentang teori motivasi, dalam bukunya Brian Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada saat kita menghukum, saat kita memaksa anak dengan peraturan yang sangat ketat tanpa dia dari diri sendiri, maka anak itu tidak akan muncul kesadaran untuk berubah. Sebenarnya seperti itu. Jadi kita usahakan nanti menjadi yang ketiga. Jadi mereka meyakini tentang nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Seperti itu, ya. Untuk selanjutnya dan penghargaan. Di sini hukuman bersifat satu arah. Kita pasti memaksa murid kita seperti itu ya. Memberikan pada murid itu hanya menerima suatu hukuman tanpa dia saya tidak mau bu, tidak, tetapi dia memaksa. Jadi tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, tidak, tetapi itu hanya satu arah saja. Jadi biasanya hukuman itu diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Suara kita yang keras, kita mengejudge, oh kamu anak yang seperti ini, itu juga sudah merupakan suatu hukuman. Dan untuk penghargaan, terkadang kita berpikir, wah kalau dikasih penghargaan itu anak kita akan semangat. Sebenarnya penghargaan itu tidak tepat. Jadi hukuman dan penghargaan itu cara-cara mengontrol perilaku manusia, perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran itu sendiri. Jadi sesungguhnya itu tidak ideal kalau tindakan penghargaan dan hukuman ini diberikan. Jadi seharusnya menurut Hans secara ideal itu tindakan belajar sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Seperti itu. Posisi kontrol. Kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol.
yang biasanya yang kita sering lakukan adalah menghukum pembuat rasa bersalah. Itu yang sering kita lakukan. Bagaimana itu membuat rasa bersalah? Biasanya kamu tidak kasihan sama Betty, kamu tidak kasihan sama Buit, sudah berusaha, sudah sampai jauh-jauh seperti ini, tapi kalian tidak mau mendengarkan dan akhirnya nanti tidak bisa. Kamu tidak kasihan. Seperti itu contoh dari pembuat rasa bersalah. Kalau untuk menghukum itu sudah biasa ya. Jadi ada 5 fungsi kontrol. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan yang kelima adalah manajer. Dan yang kelima ini sendiri adalah yang paling terbaik. Di sana nanti ada segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas apa itu restitusi dan apa itu segitiga restitusi. Kita sampai di 5 kebutuhan dasar manusia. Terkadang kita tidak memahami apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Kita langsung, oh bocah ini nakal, bocah ini ora iso diatur, bocah ini kok ternyata angel banget dikon menguasai pelajaran, tanpa kita menyadari bahwasanya mereka ada 1-2 kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi di sini kita harus paham betul ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi agar anak itu tidak melaksanakan suatu kesalahan seperti itu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kasih sayang dan rasa diterima. Ini keyakinan kelas. Yang kita pahami selama ini biasanya hanya peraturan sekolah. Dari peraturan sekolah itu biasanya sifatnya memaksa, kemudian ada konsekuensi, kemudian ada hukuman. Sebenarnya dari keyakinan kelas ini mulai dari peraturan, yang peraturan itu sendiri akan menjadi suatu kesepakatan di kelas, kemudian dari kesepakatan di kelas itu akan menjadi suatu keyakinan di kelas, seperti itu. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Kembali lagi ke profil pelajar Pancasila, dan itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus diyakini oleh anak didik kita sebagai itu sih. Kalau selama ini kita seringnya adalah menghukum siswa, memaksa siswa, sebenarnya itu tidak benar. Jadi biasanya kalau anak membuang sampah langsung, ayo itu nggak boleh dibuang di situ. Sebenarnya itu tindakan yang salah. Jadi harus melalui restitusi dan nanti ada caranya adalah segitiga restitusi. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti ujung-ujungnya itu pada intrinsik, jadi unsur intrinsik motivasi yang ada di dalam anak itu sendiri. Ya, segitiga restitusi. Di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari tadi yang sudah kita buat keyakinan kelas, itu kita nanti bisa menanyakan kembali. Seperti contohnya misalnya kelas saya, Bayu, itu meminta uang kepada temannya. Waktu itu Satrio dengan paksa. Kita tidak boleh langsung menghukumnya di depan temannya, mempermalukan, itu akan menyakiti hati anak. Dan nanti kebutuhan akan kasih sayang itu, yang 5 kebutuhan dasar tadi akan hilang dari Bayu. Jadi kalau untuk melaksanakan segitiga restitusi ini, itu yang pertama nanti menstabilkan identitas dulu. Jadi itu nanti nggak apa-apa nak. Mungkin kita bisa ya menjadi sabar seperti itu. Kita pasti bisa. Jadi nggak apa-apa, setiap orang itu tidak sempurna, pasti akan melakukan kesalahan. Tetapi kamu harus pahami apa yang kamu lakukan itu salah. Nanti kita jelaskan yang baik itu seperti apa, yang buruk itu seperti apa. Kalau tindakan seperti yang kamu lakukan itu benar apa tidak, seperti itu kan ya? Nanti itu merupakan validasi tindakan salah atau benarnya. Kemudian nanti menanyakan keyakinan. Makanya kenapa kita harus membuat keyakinan di kelas? Itu tujuannya untuk menanyakan bahwa
kita harus menghargai teman. Berarti itu menghargai barang miliknya teman, tidak boleh memaksa untuk mengambil. Selanjutnya, terima kasih. Ya, cukup sekian. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau tanggapan terkait budaya positif ini, untuk bagaimana nanti kita membuat budaya positif ini ada di lingkungan sekolah kita. Tidak memaksa, tidak menghukum, tidak mengejudge anak bahwa kamu itu salah, tetapi bisa anak itu sadar bahwa melakukan kesalahan itu tidak benar dan harus memperbaikinya. Seperti itu. Ada tanggapan dari Bu Wigati? Ya, stop. Oh, ya, terima kasih Bu Wigati. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Di sini saya mau menanyakan yang tentang prinsip restitusi ya Bu ya. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan ketika anak berbuat kesalahan itu seperti apa? Kadang kan kita sudah terbawa emosi, jiwa ibu beri kita hilang, jadi kita jadi jiwa malamir. Itu bagaimana tipsnya dari Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk restitusi, kita kembali lagi. Segitiga restitusi, langkah-langkahnya tadi seperti apa? Yang pertama tadi menstabilkan identitasnya. Yang kedua tadi memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Sebelum ke segitiga restitusi, tentu saja kita harus membuat keyakinan dulu di kelas kita. Nanti bisa melebar menjadi keyakinan sekolah. Seperti itu. Untuk membuat itu, kita sudah mempunyai peraturan ya Bu ya. Dari peraturan itu nanti kita buat menjadi sebuah kesepakatan kelas. Jadi kita masuk ke kelas kita membuat kesepakatan bahwa apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Dari kesepakatan itu akan mengerucut menjadi sebuah keyakinan kelas. Seperti itu. Setelah mempunyai keyakinan, nanti keyakinan akan mendasari dari nilai-nilai kebajikan, bahwa kita itu menjaga keamanan, bahwa kita itu harus menjaga kesehatan, bahwa kita harus menghargai dan menghormati teman dan sebagainya. Seperti itu. Nanti ada semua di profil pelajar Pancasila. Bisa kita ulas lebih dalam untuk selanjutnya ya. Seperti itu. Setelah nanti membuat keyakinan di kelas kita, nanti bisa menjadi yang tahap ketiga itu. Ada yang ditanyakan dari keyakinan yang sudah dibuat. Kalau kita tidak membuat keyakinan, tentu saja tidak bisa menanyakan keyakinan itu. Jadi misalnya seperti tadi contohnya, untuk menstabilkan identitas harus memberikan pemahaman ke siswa bahwa setiap manusia itu pasti tidak sempurna. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Dari hal itu tentu saja siswa akan hilang rasa ketakutannya. Wah, aku nanti dimarahi sama Bu Wigati. Tidak akan seperti itu, tapi dia akan merasa nyaman. Dalam menanyakan itu, dalam menstabilkan identitas itu, kita harus ramah, kita harus senyuman. Jadi anak itu akan semakin nyaman. Kalau kita salah langsung, kamu salah ini. Akhirnya anak itu akan takut dan cenderung berbohong. Tetapi kalau sudah bisa berkaitan dengan kita merangkulnya penuh dengan kasih sayang, kebutuhan dasarnya itu tadi dipenuhi, maka anak akan jujur, akan terbuka. Dari itu kemudian validasi tindakan. Memang benar, tadi kita sudah di awal menyampaikan bahwa manusia itu tidak sempurna. Tetapi kita bisa berusaha untuk menjadi sempurna dengan apa? Mengurangi hal yang salah. Jadi tadi kita juga harus menyalahkan untuk tindakan kamu ini tadi, ditanyakan dulu kan, tindakan kamu ini tadi salah atau benar? Dia pasti akan jawab salah Bu. Jadi itu nanti kita akan meyakini yang menanyakan keyakinan kelas. Seperti itu. Jadi nanti semua hal itu akan muncul dari diri anak sendiri untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Sambung Bu. Ya Bu, terima kasih. Sudah ada gambarannya. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama.
terima kasih atas waktunya Ibu yang diberikan. Saya mau menanyakan tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru terkait tadi pembahasan yang sudah Ibu jelaskan bahwa pengerucutan dari restitusi segitiga tadi Ananda Bayu, supaya kita mencapai posisi kontrol sebagai manajer itu yang bagaimana sebaiknya, karena biasanya guru, terutama saya karena masih di kelas awal itu mentok di sebagai teman atau minimal pemantau, dan keinginan kami sebagai guru supaya lebih meningkatkan lagi untuk mencapai tingkatan kemanajeran tadi itu yang seperti apa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Winda yang sudah memberikan tanggapan terkait tadi 5 posisi kontrol ya. Ya, saya sendiri saja sebelum mengikuti pendidikan guru pemula ini juga, itu yang sering saya lakukan adalah membuat rasa bersalah tadi itu. Jadi belum sampai ke manajer. Jadi di sini kita berusaha bareng-bareng untuk bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan ya dari 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama itu biasanya kita sering menghukum, yang kedua itu membuat rasa bersalah, kemudian kita sebagai teman, kemudian kita sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi di sini itu manajer itu yang posisi terakhir, yang dimana guru itu harus memberikan pemahaman bahwa kita itu manusia yang bisa melakukan suatu kesalahan. Jadi membawa murid kita, posisinya di mana itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya, kemudian mengakui bahwa dia itu bersalah. Setelah bersalah harus bagaimana, itu muncul dari diri murid sendiri. Jadi kita awalnya itu tidak boleh langsung memarah-marahi, tidak. Seperti contohnya tadi Bayu. Yang pertama kita harus memanggilnya, jangan di depan teman-temannya. Nanti akan membuat hatinya tersakiti, karena akhirnya merasa malu, dipermalukan, dia akan makin down seperti itu. Tetapi langkah pertama kita panggil ke kantor atau mungkin di ruang tersendiri, kemudian dengan segitiga restitusi tadi kita menanyakan bahwa yang dilakukan itu benar apa tidak, kemudian stabilkan identitasnya, apakah yang dilakukan itu harus seperti apa yang seharusnya, seperti itu. Jadi tidak langsung memarahi dan memberikan hukuman seperti itu. Jadi manajer ini kita mengajak murid dari awal itu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan, menemukan solusi atas apa yang dia lakukan, yang kesalahan dia perbuat seperti itu. Jadi nanti anak itu akan sadar dari diri sendiri, yang kemudian akan semakin paham tentang keyakinan kelas itu dan akan melaksanakan apa yang seharusnya seperti itu. Dan itu memang harus dari sekarang kita mulai perlahan, karena kita memang posisi 1, 2, 3, 4 ya biasanya yang kita lakukan seperti itu. Indah. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Sini. Ya, duduk. Begini Bayu, berarti mendapatkan laporan kalau kamu itu minta uangnya Satrio secara paksa. Apakah benar kamu melakukan itu? Benar? Oh iya. Gini, kalau boleh tahu, kamu melakukan hal tersebut tuh alasannya apa? Mau bayar hutang? Kamu tidak diberikan uang saku sama ibu? Tidak. Oh iya, sekarang gini. Sebenarnya setiap manusia itu pasti semua itu punya kesalahan, ya. Pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak ada manusia itu yang sempurna, ya. Dan setiap manusia itu wajar-wajar saja melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita itu bisa melakukan yang hal baik, kenapa tidak? Seperti itu ya. Kalau menurut kamu yang telah kamu lakukan ini benar apa tidak? Tidak. Terus untuk kedepannya menurut kamu harus bagaimana, sayang?
Tidak meminta lagi. Kalau misalnya tidak punya hutang, kamu harus berusaha bagaimana biar mendapatkan uang? Nabung ya. Kalau diberikan uang saku sama ibu berlebih, nanti ditabung biar tidak hutang lagi. Begitu ya? Ya. Ya. Menurutmu apa yang telah kamu lakukan tindakan yang benar apa tidak? Tidak. Soalnya apa? Minta uang secara pasar saja. Oke. Tindakan seperti itu kira-kira kamu menghargai dan menghormati satria tidak? Tidak. Padahal yang sebaiknya di keyakinan kelas kita harus bagaimana? Kita harus apa? Saling apa? Menghormati dan menghargai. Bagus. Kamu sudah paham dan sadar kalau perbuatanmu itu tidak sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat di kelas kita. Ya? Besok jangan diulangi lagi ya. Iya, baiklah. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, tapi kita harus sadar dan memperbaiki kesalahan ya. Karena sudah cukup, sekarang kamu bisa pulang. Terima kasih atas kejujuran kamu. Kamu anak yang hebat. Pasti besok kamu bisa memperbaiki kesalahan dan menjadi orang yang sangat sukses, ya. Iya, benar sekali ya. Pokoknya kita harus saling menghormati. Bagus, kamu sudah paham. Ya, Bu Eti sekarang mau tanya. Setelah tadi Bu Eti panggil, kemudian Bu Eti menanyakan apa yang kamu lakukan, itu perasaanmu bagaimana? Tidak takut, Bu. Tidak takut. Kenapa kok tidak takut? Karena Bu Eti senyum. Senyum. Selain itu, Bu Eti marah-marah tidak? Tidak. Bu Eti menghukum kamu tidak? Tidak. Yang Bu Eti lakukan tadi apa? Menanyakan apa? Soal uang. Iya, sama keyakinan ke kelas, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kalau menurutmu kamu jadi bagaimana? Setelah Bu Eti tanyakan seperti ini, kamu sadar kesalahan tidak? Sadar. Iya, terus setelah sadar akan kesalahan, apa yang kamu akan lakukan ke depan? Tidak minta lagi, tidak mengulangi. Ya, terima kasih ya Bayu ya. Kamu saat